Nah, udah saya undang ya. Sebentar, suaranya kecil banget. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ibu namanya memang siapa? Almurisna ya namanya? Iya. Ibu tinggal di mana sekarang, di kota apa? Saya penggemar Pak Ustadz dari kota Batam sampai ke Duri. Jadi waktu saya tinggal di Batam dulu pernah ketemu saya nggak? Udah testimoni saya udah hampir 5 tahun testimoni selawat. Oh, yang dulu yang jualan sepatu itu bukan? Bukan. Saya nggak pernah testimoni. Saya mau testimoni tapi nengok-nengok Pak Ustadz. Alhamdulillah hari ini saya jumpa di TikTok. Oh, baru hari ini jumpa saya di TikTok. Selama ini belum pernah? Iya. Belum, tapi tengok-tengok VT-nya udah saya. Oh iya, dulu waktu saya tinggal di Batam tahun berapa itu belum pernah ketemu saya di sana? Belum pernah, tapi saya pernah. Pokoknya saya waktu itu Pak Ustadz tinggal Piayu kan? Iya betul, di Tanjung Piayu. Pokoknya saya penggemar berat Pak Ustadz. Saya inspirasi saya memang dari Pak Ustadz. Saya tahu sholawat. Oh iya, oke. Bagaimana kisahnya Bu? Coba diceritakan keajaiban sholawatnya. Masya Allah, tabarakallah. Dompetnya nggak pernah kering, nggak pernah kering. Iya, gimana awal mulanya? Awal mulanya tuh lihat video saya di YouTube tuh bagaimana, dari mana awalnya? Saya dulu kan tukang urut di Batam gitu kan. Jadi pas corona itu saya udah berhenti karena nggak boleh pegang orang, kita kan nggak boleh bersentuhan sama orang kan. Nah, setahun setengah setelah itu saya betul-betul hijrah kayak gitu, nggak lagi saya ngurut orang kayak gitu. Sampai saya bilang sama suami, yang berhentilah ngurut laki-laki, terserah awak katanya. Jadi saya berhenti. Jadi karena setiap hari aktivitasnya rutin kayak gitu, nggak ada aktivitas, saya tengok YouTube. Amalan apa yang bagus ya untuk anak-anak soleh, untuk anak-anak, untuk suami yang bagus. Nampak di YouTube itu Bapak Ustadz kayak gitu. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Nah, tahun berapa itu berapa? Tahun berapa waktu itu? 2000. Tahun 2020. Oke. Nah, setelah itu apa lagi yang terjadi? Habis itu saya saya dawamkanlah sholawat sama anak gadis yang masih umur SD dia waktu itu baru kan. Anak ibu. Jadi nampak anak ibu sendiri? Iya, anak sendiri. Jadi terus? Saya udah berhenti ngurut. Jadi saya tengok kan besoknya nampak Pak Ustadz lagi. Kalau udah di-lag di YouTube itu kan keluar lagi. Iya. Mau istiqomah sholawat Jibril ATM ngisi sendiri. Ini betul apa enggak nih Pak Ustadz? Saya bilang kayak gitu kan. Terus? Jadi sebulan dari mulai awal pertama itu saya mulainya sholawat itu bulan 7 tanggal 2 2020. Terus udah gitu itu sholawatnya sholawat Jibril ya, sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat Jibril sampai betul sampai 42.000 satu hari. Gimana caranya ngamalkan tuh kayak gitu? Pokoknya sampai berbusa ludah itu, sampai nggak ada air ludahnya lagi. Ya Allah, Masya Allah. Jadi kan dari saya nengok itu tuh kan saya sampai 42 hari banyak lah. Sampai 7 bulan itu memang saya minta rezeki aja terus sama Allah kan. Minta rezeki memang agak sulit lah kehidupan 2 tahun itu kami tengkurap lah kayak gitu Pak Ustadz. Tapi sekarang Alhamdulillah pernah juga saya merasakan rekening isi itu 500.000 sama 30.000. Oh iya, 500.000 tuh dari siapa yang kasih? Belum tahu, nggak tahu sampai sekarang. Nggak tahu, soalnya kami nggak ada juga ATM waktu itu kan, kami nggak ada ATM, jadi ATM itu nggak ada, jadi larinya ke tabungan anak di pondok di Batu Haji. Kan nggak ada ATM, jadi kan waktu corona tuh kita kan nggak boleh mengunjungi anak-anak, jadi pas anak-anak itu kan harus di TF duitnya untuk kebutuhan dia di pondok kan. Iya. Jadi dia bilang gini Pak Ustadz, Mama TF ya 500.000. Enggak katanya. Jadi anak saya yang kecil tuh kan suka juga nengok YouTube-nya Pak Ustadz gitu kan. Itu keajaiban salawat kita tuh Ma katanya gitu. Ngisi 500.000 waktu itu ke anak yang di pondok.
Habis itu kedua kalinya 30.000. Saya nggak ngirim. Walaupun cuma 500.000 sama 30.000, setidaknya Allah telah membuktikan sama saya bahwa keajaiban selawat itu memang ada. Awal-awalnya kan lihat video saya kan, masa iya ada ATM tulisnya sendiri kan gitu ya? Iya. Nggak taunya iya, merasakan sendiri kan? Udah merasakan sendiri mau nuduh siapa? Bohong itu. Iya. Jadi saya udah istiqomah, nanti bulan 7, tanggal 2, udah 5 tahun. Itu suami saya sampai gini, yang jangan banyak-banyak minta selawatnya ya, proyek abang gak habis-habis, susah abang ngerjainnya katanya. Oh iya, emang abangnya kerja apa sih sekarang? Konstruksi baja, bikin workshop. Itu belasan juta ya, miliaran ya kali ya, ratusan juta kali ya. Enggak juga, enggak sampai paling banyak dia tuh sampai 500 juta, 400 adalah. Oh gitu, ya udah lumayan tuh, bisa beli mobil berapa kan gitu. Tapi kami insya Allah kami enggak ini Pak Ustadz, ibaratnya kami enggak ngejar yang kayak gitu. Alhamdulillah suami saya jiwa sosialnya udah tingkat dewa, dia enggak gampang nengok orang susah, siapa aja yang minta bantu selalu dibantu dia. Oh iya, ya tingkat dewa tuh kayak gimana sih, maksudnya kalau ada minta 10 juta langsung dikasih gitu ya? Oh enggak pun 10 juta berapa ada, pokoknya yang ada di tas dia itu pasti keluar, itu mau berapa aja. Ibu kalau di Batam tinggal di mana sih, di daerah mana? Di Bengkong. Oh di Bengkong, iya tahu. Nah, waktu pertama sekali mengamalkan selawat 42.000 itu berapa lama setelah itu ibu merasakan keajaiban pertama sekali? Saya kan istiqomahnya itu ibaratnya itu saya enggak dalam jangka dari pertama itu sampai 7 bulan itu saya memang ya Allah kasih rezeki, jangan putuskan proyek suami saya, pokoknya minta itu. Dengan berjalannya waktu saya udah ikhlas sendiri mau mengamalkan selawat itu, nggak minta apa-apa ya, jadi nggak minta pun ibaratnya baru di dalam hati aja udah dikabulkan sama Allah, belum keluar lagi dari mulut. Oh iya, enggak, maksudnya kan sejak awal memulai salawat 42.000 waktu itu, setelah berapa lama ibu merasakan ada keberkahan gitu, ada kemudahan-kemudahan gitu ya? Kemudahan itu saya 40 hari aja mendawamkannya udah ada nampak keberkahannya tuh. Yang pertama diperbaikinya tuh hati, bisa menerima segalanya. 40 hari ya, kalau misalnya seminggu atau 2 minggu pertama belum ya? Belum, ibaratnya itu masih inilah, ibaratnya iya tak tidak kayak gitu. Tapi saya tetap dawamkan kayak gitu. Iya, berarti memang harus ada waktunya sebulan, berapa puluh hari gitu ya? Iya, suami saya sampai bilang kayak gitu, jangan banyak-banyak minta di selawatnya yang capek loh abang, proyeknya nggak putus-putus katanya, Masya Allah. Pokoknya saya tak pernah merasakan dompet saya nggak ada duit, belum ada. Maksudnya belum habis sudah datang lagi, belum habis sudah datang lagi. Iya, tapi kan ada nggak sih maksudnya keinginan atau cita-cita yang ibu yang misalnya saya mau pingin ini ya, mau beli apa, entah kemana gitu, belum tercapai gitu kan, pasti ada kalau walaupun ada. Ada, tapi saya masih kayak saya pengen umroh itu belum. Kekah anak dua anak saya belum dikekahin 2 lagi. Saya pengen ngerami rumah mama yang di kampung. Yang di sini rumah mertua tuh udah dibagusin. Itu memang rumah suami dari bujang. Dari mulai awal separuh batas sekarang dia dibagusin, udah permanen semua, udah bisa ditempati dengan layak lah sama orang tua, sama adik yang paling bungsu suami saya, sama istrinya dengan anak 3 orang anak. Itu suami yang bikinkan. Ya alhamdulillah dibantu juga sama kakak yang pertamanya bikin keramiknya sama atapnya. Itu kakaknya yang bantu, ya lainnya kami semua. Pokoknya sekarang Pak Ustadz, saya nggak ada peduli lagi, ibaratnya tuh saya nggak sayang lagi dengan namanya duit. Oh, jadi gimana tuh? Nggak sayang lagi dengan uang, terus diapain tuh duitnya? Ya ibaratnya selagi saya bisa bantu, saya bantu semua. Saya lebih mementingkan keluarga. Tapi ibu merasakan nggak begitu ibu banyak sedekah, misalnya berbagi sama orang, datang terus rezeki itu nggak habis-habis gitu ya? Memang iya, nggak pernah putus. Suami itu buat duit pulang nggak pernah putus, nggak pernah kurang, nggak pernah ini. Pokoknya kayak kemarin itu kan keluarga saya ada juga di Duri, di Nusantara 2. Oh iya, terus? Nah, jadi kemarin kan pestanya bulan 7 itu di Duri. Ibu datang? Saya udah mau ngundang Pak Ustadz, tapi tak dijawab kayaknya. Apa tuh, ibu pernah kirim WA ke saya? Kayaknya saya pernah tuh ngirimkan tak terbuka tak apa, nggak ingat juga saya. Jadi
pengen juga kan jumpa sama Pak Ustadz di Mandau kan, Pasar Mandau, dekat Pasar Mandau kami di Nusantara 2. Dekat tuh. Enggak, kalau misalnya mau kayak gitu pesan ke saya langsung aja, jangan kadang-kadang kan ada orang assalamualaikum. Ya, saya bingung lah apa yang enggak saya jawab Iya Pak WA-nya. Ustadz. Tapi saya senang kali bisa naik ke roomnya Pak Ustadz. Masya Allah, udah 5 tahun saya nunggu, hampir 5 tahun saya nungguinnya. Kan bisa kirim WA, misalnya Pak Ustadz saya mau testimoni, kan bisa begitu, saya telepon langsung. Tapi mungkin Allah tak ngizinkan, saya diizinkan ketemu sama Ustadz langsung, ngobrol langsung di TikTok. Padahal saya udah follow Pak Ustadz loh, udah lama follow. Oh iya? Kemarin anak saya juga sering mimpi buruk katanya. Dia naik ke nengok Pak Ustadz live kan. Dia katanya dijawab sama Pak Ustadz, baca ini. Adik nggak pernah mimpi buruk lagi, Ma, katanya. Oh iya. Padahal saya, kapan itu? Mungkin udah lama kali saya live-nya ya? Ya, pokoknya saya, ya Allah, Masya Allah, terima kasih lah Pak Ustadz. Hati saya ini yang selalu dibersihkan sama salawat tuh, bisa menerima segalanya. Biar orang tua, biar anak-anak. Tapi sama anak-anak masih, ibaratnya masih adalah, ibaratnya ngamuk-ngamuk tuh masih ada Pak Ustadz. Tapi kalau sama suami memang udah khatam, saya tidak lagi saya melawan, tidak menjawab kata-katanya, tidak lagi. Apa yang membuat ibu sadar kayak gitu? Gak tahu juga, saya kan ikut pengajian, mungkin Pak Ustadz tahu, Pak Chandra, Ustadz Chandra. Tahu, kenal. Itu guru ngaji kami Pak Ustadz di Batam. Oh, begitu ya, Masya Allah. Ya. Jadi ya Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Ustadz udah membimbing, udah walaupun kita nggak kenal kayak gitu. Sekarang saya fokus salawatnya kadang 2.000, 3.000 salawat Syahadatul Nuqud. Nanti habis sholat saya sholat Jibril 100, istighfar 100, nanti salawat Al-Fatih, nanti sholat munjiat, doa selamat, Sayyidul Ikhtifar. Itu insya Allah udah hafal semua di luar kepala, jadi dia enak bacanya. Ya, berarti udah nggak 42.000 lagi ya jumlah salawatnya setiap hari? Enggak, saya sekarang karena mungkin kalau di salawat Jibril mungkin bisa Pak Ustadz, tapi kalau di ini saya enggak, mungkin bisa 25.000. Saya sekarang fokus di Syahadatul Nuqud. Saya suka ini orangnya, suka ganti-ganti, yang penting selawat gitu. Ya nggak apa-apa. Ada nggak teman-teman ibu atau family atau saudara yang ibu ajarkan juga untuk baca salawat? Ada, cuma enggak inilah, kayaknya kalau diomongin iya gitu, tapi susah mungkin dia untuk mengamalkannya Pak Ustadz. Saya sama anak-anak, saya bilang, anak saya yang pertama itu bandelnya luar biasa Pak Ustadz, melawan sampai pokoknya saya selawatin itu selama 17 bulan 90% perubahannya. Kayak mana cara ibu mensalawatin anak ibu supaya dia itu dari yang bandel? Pokoknya saya niatkan salawat saya hari ini untuk anak, biar dia menjadi anak soleh kayak gitu, biar nggak ngelawan lagi, biar nurut sama orang tua. Alhamdulillah sekarang udah anak pertama saya kan udah umur 24 tahun, udah jauh lah berubahnya. Yang nomor 2 pun udah kelas 2 SMK, ya ibaratnya udah nampak lah perubahannya. Sebetulnya gimana ya Pak Ustadz, musuh kita tuh kan bukan orang lain, diri sendiri. Iya, enggak, ibu sih yakin itu membaca salawat selama 17 bulan, berarti kan lebih daripada setahun tuh kan. Ibu terlalu sabar banget loh menunggu itu waktu selama itu. Iya, memang anak saya yang pertama tuh luar biasa lah Pak Ustadz, tapi sekarang alhamdulillah luar biasa pula santunnya. Kayak mana Bu perubahannya Bu? Boleh di-share sedikit aja. Perubahannya yaitu kadang kalau kita marah sama dia menjawab, jawabannya pun udah menyakitkan kayak gitu. Tapi sekarang Masya Allah, kalau ngomong itu jarang lah dia yang nyakitin hati kayak gitu. Oh gitu. Pokoknya anak-anak saya sekarang lebih banyak nurut kayak gitu. Mungkin kita kan harus introspeksi diri juga, mungkin kita yang terlalu keras sama anak-anak, terlalu memaksakan kehendak sama anak-anak kayak gitu. Ya. Nah kalau sekarang misalnya ibu ada kehendak ibu sama anak ibu, dia masih melawan nggak? Langsung nurut?
ada juga sih dia melawan, cuma itu tergantung diri kita sendiri aja, lagi kita aja yang ngalah, biar nggak ini, biar nggak biar kita nggak ribut kayak gitu. Tapi kalau masalah sholat saya selalu ingatkan. Masya Allah. Karena kami dari kecil itu memang dari keluarga yang termasuk kuat lah agamanya, sholatnya apanya. Kalau saya dari gadis itu sholat duha nggak pernah tinggal. Khatam Quran saya itu alhamdulillah udah 40 kali kayaknya Pak Ustadz. Masya Allah. Ya Allah. Gak kepikiran ya, kenapa nggak dari dulu Ibu ketemu saya, padahal saya kan lama di Batam. Saya nengok Pak Ustadz dari mulai gendut sekarang udah ramping tuh mukanya, udah tirus sekali tuh. Iya kan. Kurang berapa kilo Pak Ustadz? Ini sebetulnya masih gemuk, cuma ya udah turun 17 kiloan lebih kurang, udah banyak tuh. Iya. Lagi diet menjaga pola makan. Kalau saya udah kurang juga 6 kilo. Saya diet intermittent fasting itu Pak Ustadz. Iya, sama. Saya juga makan cuma sekali sehari. Paling juga nggak makan nasi lagi saya. Paling makan ubi, makan apa gitu. Saya jaga pola makan saya. Saya masih makan nasi. Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya senang kali jumpa Pak Ustadz di Rumindum Pak Ustadz. Ya Allah, saya bilang kapanlah saya bisa testimoni. Pokoknya proyek suami saya itu nggak pernah putus. Kemarin itu bagi-bagi lah kami kan banyak. Insya Allah Bercanda. Jangan disuruh aku serius, nanti dikira saya minta-minta lagi. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Saya kalau udah kayak gini nanti saya DM aja kan, kita berbagi nanti. Itu wajar itu diingatkan Pak Ustadz, karena harus. Tapi saya memang bukan saya mau ria mau apa. Suami saya ngajarkan tangan di atas tuh lebih baik daripada tangan di bawah katanya. Iya. Oke lah kalau gitu, misalnya kita tunggu aja kejutan dari Bu Risna apa. Ya insya Allah Pak Ustadz secepatnya. Makanya saya pokoknya apa yang saya inginkan nggak pernah ibaratnya, walaupun masih ada hajat-hajat yang belum tersampaikan, tapi saya sabar aja menunggu dengan melapaskan salawat saya setiap hari. Mungkin belum waktunya dikabulkan sama Allah. Oke, enggak, saya mau tanya nih, selama Ibu mengamalkan salawat sejak awal sampai sekarang, ada nggak sih Ibu masih juga merasakan kayak kekecewaan, entah dari orang, entah dari siapa, atau merasa sedih gitu, Pak? Saya rasa lumrah kan? Mas, ada Pak Ustadz, tapi saya udah apapun yang terjadi sama saya, ya apapun yang terjadi hari ini itu adalah takdir yang terbaik dari Allah untuk keluarga saya. Saya prinsipnya udah kayak gitu. Jadi saya ikhlaskan aja, maupun baik maupun buruk, untuk hari ini, untuk selanjutnya itu pasti kehendak Allah. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak loh sudah berbagi cerita di sini di atas. Nah, saya naikin. Iya Pak Ustadz. Terima kasih, sehat-sehat Pak Ustadz. Nanti insya Allah kalau saya ke Duri, saya usahakan mampir lah. Saya lama juga di Duri. Dari kecil saya udah di Duri Pak Ustadz. Oh iya, sama dong. Saya juga lahirnya di sini, sejak lahir gitu. Oke. Pak Ustadz udah punya momongan? Doakanlah ya. Belum dikasih Allah lagi. Bisa mana nih? Nanti Bapak DM saya kasih apa ini, nanti saya kasih ramuannya. Oke, ya saya DM ya nanti habis ini ya. Oke. Ya. Kita sudahi dulu ya. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu keluar sendiri aja, saya nggak bisa ngeluarkannya. Oh iya, saya lompat aja ya. Iya, boleh.